lintas. Nah, jadi kalau kita guru, kita punya rambu-rambu, punya pedoman untuk mengajar, supaya yang kita ajarkan itu sejalan, nggak ngambang. Ada guru mengajar hanya modal pulpen, absen, kemudian nggak ada buku, jadi dia mengajar apa yang ada di sininya. Terakhir ngawur deh kan, lari tak kemana-mana. Makanya kami pengawas, kalau masuk ke kelas, dua yang kami lihat. Yang pertama, mana rambu-rambunya. Yang kedua, bagaimana cara mengajar. Karena saya kan pernah guru kan, bagaimana cara mengajar. Cara mengajar itu apa? Bagaimana dia membuka pelajaran, bagaimana dia penyampaian materi, bagaimana dia mengakhiri pembelajaran. Itu kami lihat. Di samping dia harus ada rambu-rambu. Nah, pertanyaan, dia mana rambu-rambu masuk langsung dia nih, Bapak Ibu. Ada belum? Apa Bu? ATP itu kan isinya. Itu. Iya, perencana pembelajaran itu rambu-rambu. Iya kan? Di situlah dia tertuang semua, mulai dari awal sampai dengan langkah-langkah pembelajaran. Itulah dia RPP, perencana pembelajaran, itulah rambu-rambunya. Maka kami kan kalau masuk ke kelas, supervisi kelas, kami lihat dulu mana RPP Bapak Ibu. Sejalankah yang diterangkannya itu dengan pertemuannya RPP ini? Belum. Jangan salah spasi dan semua. Bapak ini, Bapak coba juga. Oke, masuk. Romi. Kita taruh. Romi, Fani, Setaida, Wareda, Minato, Mustika. Untuk kita masuk. Sangat mudah sekali untuk kita membaca matematika dan sains. Inilah latar belakangnya. Maka kenapa muncul pembelajaran mendalam? Terus korek. Oke, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Karena perlu ada keterlibatan guru membangun peserta didik. Ada keterlibatan guru dan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, terus berkesadaran, memuliakan, terus kualitas. Ini dia pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi, kemudian multidisiplin ilmu pengetahuan. Inilah dia kenapa perlu dipelajari pembelajaran mendalam. Lagi ke bawah terus. Iya, ini definisi pembelajaran merupakan pendekatan yang memuliakan. Jadi kalau prinsip, pengalaman dan kerangka itu ada di pengalaman belajar, pembukaan, isi, penutup. Ini akan nampak pada waktu kita mengajar, karena ada dia tadi kan ada 4 komponen itu ya. Apa tadi yang pertama Bu? Identifikasi, desain, pengalaman, asesmen, memahami dengan prinsip berkesadaran dan bermakna. Itu dia. Mengaplikasi dengan prinsip menggembirakan. Itu dia contohnya kan. Ini dia semua. Kenapa nih Bapak Ibu ya? Dihafal lagi. Dihafal.
Nah, jadi ini kerangka pembelajaran, pengalaman belajar bersih dimensi. Jadi kalau dimensi ini itu nampak di identifikasi. Dimensi itu nampak di identifikasi. Apa isi identifikasi? Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Di identifikasi itu identifikasi kesiapan peserta didik, identifikasi materi ajar. Jadi pemanfaatan teknologi di zaman sekarang ini banyak sekali caranya. Termasuk juga untuk penerangan listrik untuk instalasi rumah. Gitu. Nah, handphone yang Anda gunakan juga itu bisa kita gunakan untuk menerapkan penerangan di rumah secara otomatis menggunakan jaringan internet, gitu ya. Nah, contoh kalau selama ini kita pasang harus menekan saklar. Nah, kita coba dulu menekan atau menyalakan lampu yang ada di kiri sana dengan cara menekan handphone. Oke, Bapak tekan saklar 1, maka lampu 1 akan menyala. Bapak tekan saklar 2, maka lampu 2 akan menyala. Gitu ya. Atau Bapak tekan dua-duanya, maka kedua lampu akan mati. Gitu ya. The first one, try it read. Coba Gabriela baca yang pertama. Menganalisis fungsi sosial, struktur dinamis, dan fitur kebahasaan dari teks rekam. Yeah, analyze or identify the social function, generic structure, and language feature of a recount text. Or in bahasa Indonesia, we can say menganalisis atau mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuan, struktur umum dan ciri khas kebahasaan dari sebuah recount text. Oke, the second objectives. You can read. Yang kedua coba baca. Boro Bordosi. Coba baca. Kira-kira isinya yang sudah kalian diskusikan. Ya. Nanti yang saya ingin membaca berdiri ya. Dari kelompok 1 2. Dari kelompok 1. Baca teks anekdotnya, baca isinya. Ya. Dari kelompok 1. Contoh teks anekdot 1. Untuk merokok. Ajang pergi ke Singapura untuk berlibur. Di negara itu